إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, teman-teman sekalian di dusun, di kota maupun di luar kota. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube Ikman 87 yang banyak ya. Dan selamat menyaksikan. Teng 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 teng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, khususnya anak-anak sekarang ini yang sedang duduk di kelas 12 akuntansi, pemasaran maupun TKJ di SMK Setia Dharma Palembang. Di tahun ini alhamdulillah Bapak selaku guru mapel PAI mengajar di kelas bagian atau jurusan akuntansi maupun pemasaran. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran PAI, Pak menggunakan media buku seperti ini. Jadi kalau anak-anak sekalian ada di rumah beli di Gramedia atau dapat dari kakak tingkat, tolong digunakan ketika kita belajar. Dan kalau saatnya nanti boleh minjem buku di sekolah, silakan minjam dikarenakan sekolah sudah menyiapkan buku seperti ini. Karena ini merupakan media pembelajaran kita di sekolah. Dan kalau ada buku-buku tambahan yang lain mengenai pembelajaran agama Islam khususnya kelas 12, tidak apa-apa digunakan sebagai pedoman atau tambahan untuk lebih jelas atau lebih mengetahui mengenai pembelajaran agama Islam. Anak-anak aku sekalian, pada kelas 12 ini materinya sangat luar biasa sekali karena banyak menyangkut masalah kehidupan dunia dan akhirat. Pada kelas 12 ini nanti kita akan belajar mengenai pernikahan. Nanti kita juga belajar mengenai waris dan juga belajar mengenai kematian atau hari kiamat. Anak-anakku sekalian, pada pelajaran yang pertama kali ini, bab pertama yaitu membahas masalah semangat beribadah dengan meyakini hari akhirat. Apa itu hari akhirat? Hari kiamat. Kalau berbicara mengenai hari kiamat, tentunya anak-anak sekalian sudah banyak yang lebih memahami, lebih mengetahui. Karena sudah banyak tersebar di media sosial, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya mengenai berbagai macam tanda-tanda atau peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika hari kiamat atau menyambut kedatangan hari kiamat. Malahan ada yang lebih jelas lagi, itu Ustaz menjelaskan sangat luar biasa. Itu boleh ditonton, boleh dipelajari. Ambil yang baik, ambil manfaat dan ambil faedahnya. Jangan ditakuti, tapi harus dipelajari dan dipahami. Karena apa? Yang namanya kiamat itu pasti akan terjadi kapan dan dimanapun kita berada. Anak-anak aku sekalian, di sini sangat dijelaskan. Yang pertama sekali, hari kiamat itu terbagi dua. Yang pertama dinamakan dengan kiamat sugro atau disebut kiamat kecil. Apa itu yang dinamakan dengan kiamat sugro?
yaitu suatu peristiwa yang terjadi secara lokal atau bersifat individual, seperti adanya kematian, adanya peristiwa kebanjiran, adanya peristiwa kebakaran, tsunami dan lain sebagainya. Artinya suatu yang terjadi secara individu. Kematian ya individu per orang. Kebakaran ya hanya per kelompok. Di Aceh terjadi kebakaran, hanya di Aceh yang mengalami kebakaran. Di Palembang tidak. Di Kalimantan terjadi tsunami, hanya di Kalimantan terjadi tsunami. Di Jakarta tidak. Nah, itulah yang dinamakan kiamat sukro atau kiamat kecil, suatu yang terjadi secara lokal maupun bersifat individu, dan semuanya itu sudah banyak terjadi di dunia ini. Kemudian yang kedua, kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro? Yaitu kiamat di mana Allah Subhanahu taala menghancurkan, memusnahkan ciptaan di dunia maupun di luar dunia. Manusia, makhluk-makhluknya, maupun planet-planet, jin, setan, iblis, maupun para malaikat. Tetapi ada juga yang tidak Allah hancurkan. Itu bisa dibaca di buku-buku mengenai hari kiamat. Banyak itu di luar sana. Itulah yang dinamakan kiamat kubro. Allah menghancurkan. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat At-Takwir ayat 1 dengan ayat sampai ayat 3. Yang artinya apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, maka itulah yang dinamakan hari kiamat. Artinya apa? Yang Allah ciptakan semuanya hancur. Kapan itu terjadi? Wallahu a'lam. Kita sebagai makhluk Allah tidak ada satupun yang bisa mengetahui. Tetapi kita hanya diberi tanda-tandanya saja sebagai pengingat bahwasanya hari kiamat itu pasti akan terjadi. Hari kiamat jangan ditakuti, jangan dihindari, tapi dihadapi. Dengan apa? Dengan mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau kita beriman, kita bertakwa, apa saja yang Allah perintahkan kita kerjakan, apa saja yang Allah larang kita tinggalkan, insya Allah dimanapun kita berada, maupun kiamat kecil, kiamat besar Allah limpahkan kepada kita, insya Allah kita akan aman. Bapak jamin sampai kapanpun anak-anak sekalian akan mendapat kebaikan selagi keimanan berada di dalam diri anak-anak sekalian. Jadi pesan Bapak, jangan ditakuti. Dimanapun anak sekalian menemukan kiai-kiai, ustadz-ustadz yang menjelaskan mengenai hari kiamat dan hari kiamat, jangan ditakuti, tapi anggap itu sebagai penebal rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu taala. Ya, mungkin ini saja materi yang pertama pada pertemuan pertama ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi pada hari kiamat. Sesungguhnya pembelajaran mengenai hari kiamat ini suatu pelajaran yang sangat menarik sekali. Karena apa? Kita sudah sama-sama mengetahui dan penasaran. Kira-kira pengen tahu benar gimana dan apa saja yang akan kita alami ketika kiamat itu akan terjadi. Akhirul kalam, semoga bermanfaat. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.